balik lagi di course dasar-dasar public speaking untuk Master of Ceremony. Kali ini bareng aku Rani Raj, dan semoga gak bosan-bosan ya di video kali ini. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang power opening, gimana sih membuka acara dengan berdampak ya, impactful. Sekarang kita akan membahas salah satu tugas MC yang wajib nih ya, yaitu mempersilakan pembicara. Aku tuh gak mau bosan-bosan ngingetin kalau MC ini bukan the star of the show. Kita justru menunjang para pembicara yang menjadi the star of the show. Untuk itu, salah satu skill ini menjadi penting dimiliki oleh seorang MC agar kita bisa mempersilakan pembicara dengan sopan, dengan baik tentunya, dan membuat mereka semakin percaya diri. Kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama pastinya kita harus mengetahui profil singkat dari pembicara. Biasanya profil singkat ini bisa kita ketahui dari biografinya apabila mungkin tokoh tersebut tergolong tokoh yang besar atau pembicara yang besar, kita bisa melihat dari biografinya. Bisa sesimpel kita googling mereka itu siapa, atau biasanya pembicara ini juga akan memberikan CV-nya atau profilnya ke penyelenggara. Kita bisa meminta profil tersebut ke penyelenggara untuk kita pelajari lebih lanjut. Kira-kira siapa sih pembicara yang akan berbicara di saat event kita berlangsung? Beliau lulusan dari mana gitu ya? Atau beliau latar belakangnya apa? Bidang keahliannya apa, pencapaiannya seperti apa, itu bisa menjadi salah satu sumber kita untuk mengetahui kira-kira beliau akan berbicara apa sih di depan, dan tentunya bisa menjadi salah satu bahan kita untuk riset terkait dengan acara itu. Yang kedua itu ketahui data-data terkait pembicara. Data-data ini juga bisa kita temui dari profilnya ataupun ketika kita sedang mencari ya profil beliau dari search engine misalnya. Yang ketiga, ketahui fakta unik dan juga menarik tentang pembicara yang akan berbicara. Biasanya mungkin kalau misalnya guest star-nya berupa artis atau mungkin influencer, mungkin mereka memiliki fakta menarik gitu. Fakta unik ini juga bisa jadi event yang baru saja berlangsung ya, yang up to date gitu ya. Karena biasanya seringkali kita mengundang orang-orang yang memang saat itu sedang terkenal gitu ya, baru saja viral misalnya. Tentunya bisa menjadi salah satu sumber atau bahan kita ketika kita mempersilahkan pembicara tersebut. Yang keempat juga kita harus mengetahui kira-kira apa sih yang akan dibicarakan oleh si narasumber. Ini juga bisa kita ketahui dari mungkin rundown acara ya, dari materi acara atau dari term of reference yang biasa diberikan oleh penyelenggara. Sehingga ini akan memperhalus ketika kita mempersilahkan pembicara ini untuk tampil di atas panggung. Kurang lebih ada 4 yang harus dipersiapkan ketika kalian akan mempersilakan pembicara atau narasumber atau guest star ketika dalam sebuah event. Selanjutnya, kira-kira bagaimana sih kalau tiba-tiba kita salah ketika mempersilakan narasumber gitu ya? Pasti kan ada rasa tidak enak, misalnya salah sebut nama, atau salah spelling ya, salah pronounce, salah pelafalan misalnya. Pasti kan ada perasaan tidak enak dengan narasumbernya ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, memohon maaf dengan sopan. Misalkan, ya kami persilakan kepada Ibu Rani, mohon maaf, maksud kami Ibu Rani Raj. Seperti itu bisa dilakukan, meminta maaf dengan cara sopan, dan biasanya ini dilakukan di event-event formal ya. Jadi sebenarnya kesalahan itu sendiri wajar dan dimaklumin ya ketika kita meminta maaf dengan cara formal. Yang kedua ini mengonfirmasi langsung dengan pembicara. Biasanya bisa kita lakukan di acara-acara semi formal ataupun acara non formal atau casual ya. Misalnya contohnya di cue card-nya kurang jelas gitu ya. Misalkan ya, Bapak Agung Pramon, mohon maaf nih Pak, boleh tahu nggak Pak nama lengkapnya siapa gitu ya. Bisa sambil ditanya langsung, dikonfirmasi langsung ke pembicaranya. Hal ini diperbolehkan karena apa? Tentunya kita mendapatkan jawaban yang valid ya, langsung dari orangnya. Jadi itu sangat diperbolehkan, tentunya dengan cara yang sopan, lalu dengan cara yang santai, tapi ingat juga bahwa hal ini hanya berlaku bagi acara-acara yang semi formal atau acara-acara yang non formal. Yang ketiga, ini juga ketika kita salah bisa dialihkan dengan humor atau lelucon ya. Misalkan kita salah pelafalan ya, Bapak Agung
Duh, mohon maaf nih ya Bapak dan Ibu sekalian, mata saya udah siwer ya, jadi kurang kelihatan tadi Bapak Agung Pramono gitu ya. Jadi bisa kita alihkan dengan humor-humor seperti itu yang tentunya tidak menyakiti hati narasumbernya gitu. Sehingga acara juga jadi tidak kikuk ya. Jangan sampai ketika kamu salah lalu kamu jadi gugup gitu ya. Jadi Bapak Agung mohon maaf Bapak itu sangat tidak enak dilihat oleh narasumbernya sendiri, oleh si pembicara sendiri maupun dilihat oleh audiensnya. Jadi ada beberapa trik sebenarnya yang bisa dilakukan, yaitu dengan memohon maaf dengan sopan dalam acara-acara formal misalnya, dengan menggunakan kata mohon maaf maksud kami atau mohon maaf maksud saya, lalu mengonfirmasi langsung dengan pembicara, tentunya dengan cara yang santai dan juga dengan cara yang sopan. Dan yang ketiga, dialihkan dengan humor. Tentunya ini bisa dilakukan di acara-acara yang casual dan juga bersifat non-formal, sehingga tentunya menyelipkan humor atau menyelipkan lelucon diperbolehkan pada acara tersebut. Nah, itu dia tadi bagaimana cara mempersilahkan pembicara ketika kita menjadi pembawa acara, sekaligus bagaimana sih kalau kita melakukan salah ketika mempersilahkan para pembicara. Semoga tentunya bermanfaat video ini untuk teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang sedang merintis karir sebagai MC. Selanjutnya kita juga akan langsung memberikan contoh bagaimana sih cara mempersilahkan para pembicara baik di event formal, semi formal ataupun non formal. Untuk itu, kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, sampai ketemu di video berikutnya. See you!